selamat siang. Jadi dalam kesempatan kali ini saya Branugra Prawira dari 12 IPA 1 ingin melaksanakan salah satu serangkaian daripada ujian praktikum fisika. Dalam hal ini saya akan mengambil ujian praktik nomor urut 9 dengan judul yaitu membuat ayunan sederhana. Tujuan yang akan kita capai pada percobaan kali ini adalah untuk dapat menyusun suatu ayunan sederhana dengan bentuk bandul. Langsung saja, bersama saya di sini ada bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan ayunan sederhana ini. Yang pertama pastinya kita akan memerlukan tali. Tali ini sebagai yang berhubungan dengan beban. Dalam hal ini beban akan menggunakan isolasi sebagai pemberatnya. Lalu selain tali dan pemberat tersebut, kita perlu busur. Busur tersebut akan digunakan untuk mengukur seberapa banyak sudut simpangan yang akan dipunya oleh tali. Ini kita juga punya pita meteran. Ini tak lain untuk mengukur panjang pada tali ya. Terakhir kita akan menggunakan statif dan klem. Berhubung statif dan klem itu merupakan peralatan yang di laboratorium, namun bisa juga digunakan oleh benda keseharian yang kita tak jarang menggunakan juga. Ini ada namanya seperti pemegang HP ya. Saya akan berencana menggunakan ini sebagai alternatifnya. Caranya kerjanya serupa juga dengan statif dan klem, yaitu sebagai tempat kita akan mengikatkan tali untuk bandul nanti. Jadi langsung saja kita pada proses pembuatannya. Jadi tadi yang saya sebutkan 4 alat dan bahannya. Jadi tadi kita ada penggantinya statif dan klem. Ini saya akan menggunakan pemegang handphone. Lalu ada pemberatnya, isolasi, tali, pita meteran sama busur. Sama mungkin satu lagi saya akan menggunakan stopwatch ya. Stopwatch itu bisa menggunakan handphone masing-masing. Jadi kira-kira ini stopwatch yang akan saya gunakan. Jadi pertama kita akan siapkan dulu talinya. Nah di sini sebelumnya saya sudah potong nantinya panjangnya ini sejumlah 140 cm, yaitu akan melebihi sedikit 20 cm dari percobaannya kelak ketika ada yang menggunakan 120 cm ya. Ini tujuannya supaya kita bisa mengikatkan nanti pada beban ini. Ini kita susukkan dulu. Nah, jadi panjang talinya memang 140 cm ya. Jadi langsung saja kita mulai dengan mengikatkan tali tersebut pada pemberat. Cukup simpel saja, kita akan ikat 2 kali dengan kencang seperti ini. Nah intinya ini akan sudah cukup kencang ya talinya. Jadi pada percobaan pertama ini saya akan menerapkan tali yang ketika panjangnya 30 cm. Jadi cara mengukurnya pertama dari pemberat kita akan ukur sepanjang 30 cm panjangnya dari pangkal dimana kita ikatkan sebelumnya. Intinya dia bakal di sekitar sini ya kan. Jadi setelah kita tahu dimana kita akan ikatkan, sebenarnya kalau di statif atau klem ini kalian bakal mengharuskan untuk mengikat, cuman karena di megang handphone ini saya ada penjepitnya, saya akan memanfaatkan ini hanya untuk menyiasati fungsionalitasnya aja. Jadi panjang kurang lebih sudah 30 cm. Setelah kita jepitkan tali tersebut, maka kita akan memanfaatkan ujung meja ini
sebagai ancang-ancang atau ketinggian daripada ayunan tersebut. Nah, jadi ketika dilepaskan maka beban akan bergerak jatuh dan ditopang oleh pemegang handphone ini. Perlu diketahui, setiap perubahan mulai dari gesekan atau faktor-faktor lain itu diabaikan dalam percobaan ini. Jadi untuk keumumannya kita bakal anggap sistem yang kita buat ini ideal. Setelah sistem dirasa sudah siap, kita akan siapkan stopwatch kita. Stopwatch ini berfungsi untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam 10 kali ayunan pemberat ini. Jadi kalau dimisalkan satu ayunan tersebut, artinya satu ayunan merupakan waktu yang diperlukan pemberat untuk mengayun hingga kembali ke posisi awalnya. Ini bakal dihitung sebagai satu ayunan. Satu lamanya untuk mengayun dalam satu ayunan ini disebut periode. Nah, jadi dari lamanya 10 ayunan tersebut akan kita dapat peroleh periodenya, kemudian kita dapat peroleh frekuensinya, lalu bisa kita hitung mundur percepatan gravitasinya. Jadi kita pastikan sistem sudah stabil, maka kita bisa mulai. Kita akan mulai ketika kita sudah mendapatkan simpangan sebanyak 10 derajat. Setelah kita lepaskan dalam hitungan ketiga, kita akan menjalankan stopwatch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kurang lebih tadi terlebih setengah detik ya. Jadi kurang lebih sebanyak 12 detik diperlukan dalam 10 ayunan. Untuk percobaan yang 30 cm sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu dengan panjang 60 cm. Artinya panjang tali akan menjadi 2 kali daripada percobaan yang sebelumnya tadi. Di tali akan kita pindahkan ya pada posisi 60 cm. 60 cm itu ibarat 2 kalinya diperlukan jarak sebelumnya. Ini seperti ini. Jadi ketika kita hidupkan, maka ini menjadi panjang terbaru kita harusnya. Nanti kita bakal menyesuaikan kembali panjang talinya menggunakan pita meter. Lalu dengan pita meter kita akan cek memastikan panjangnya setelah 60 cm atau belum. Dan ternyata memang iya, kurang lebih 60 cm. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai mengayunkannya. Tidak, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari percobaan 60 cm diperoleh kurang lebih selama 16 detik. Kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga dengan panjang tali 80 cm. Selanjutnya seperti percobaan sebelumnya, kita akan simpangkan sebanyak 10 derajat. Lalu kita dapat mulai ketika kita melepas ayunannya. Sudah level, kemudian kita akan menggunakan ke 10 derajat, yaitu sejauh ini. Dalam hitungan ketiga saya akan melepaskan ayunan ini dari mulai stopwatch. 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8, 9, 10. Jadi waktu yang diperlukan kurang lebih 18,5 detik. Lalu untuk percobaan yang keempat dengan panjang tali 1 meter atau 100 cm, seiring memanjangnya tali maka akan diperlukan ketinggiannya pemegang handphone itu lebih tinggi gitu. Jadi untuk itu saya akan menaikkan sedikit tiang pemegang handphonenya. Kita akan mengulurkan tali tersebut hingga panjang di 1 meter. Lalu sama seperti percobaan sebelumnya, kita akan membuat simpangan sebanyak 10 derajat. Kita menyiapkan stopwatch untuk mengukur waktu sebanyak 10 kali ayunan. Sudah level, kita simpangan sebanyak 10 derajat seperti ini. Jadi dalam hitungan ketiga saya akan melepaskan ayunan tersebut. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dalam penggunaan tali 1 meter diperoleh waktu 20 detik dalam 10 kali ayunan. Lalu pada percobaan terakhir nantinya kita akan menggunakan talinya sepanjang 120 cm. Untuk itu diperlukannya penambahan ketinggian pada tiang pemegang handphone yang ini. Sama nanti tali akan menjulur mendekati sedekatnya mungkin terhadap lantai. Jadi sama seperti percobaan sebelumnya, kita akan menjepitkan tali tersebut pada tiang pemegang handphone ini. Lalu sama halnya dengan percobaan sebelumnya, kita akan menyimpangkan sebanyak 10 derajat kayaknya. Jadi seperti pada percobaan sebelumnya, kita akan melakukan penyimpangan tali sebanyak 10 derajat banyaknya, dan kita akan ukur menggunakan stopwatch. Jadi ini talinya sudah level. Ini kemudian kita akan simpangkan sebanyak 10 derajat dari garis bola-bolanya seperti ini. Dalam hitungan ketiga, kita akan mulai perhitungan waktu kita. Hitungan 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kurang lebih waktu yang diperlukan dalam 10 ayunan adalah 22 detik. Jadi dari kelima percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat peroleh masing-masing waktu yang diperlukan dalam 10 ayunan dengan masing-masing panjang tali berturut-turut 30, 60, 80, 100, dan 120 cm. Jadi dalam 10 ayunan berarti kita bisa tuliskan N-nya itu sebagai 10. N itu berarti banyaknya ayunan yang dialami sama ayunan tadi. Kemudian untuk periode dilambangkan dengan T besar. T besar sendiri adalah rumusnya adalah T kecil, yaitu waktu yang tadi kita ukur, dibagi dengan N, banyaknya ayunan. Sehingga dari waktu dalam 10 ayunan kita bisa dapat periode masing-masing percobaan waktu untuk satu ayunan itu sendiri. Jadi semua angka yang kita peroleh ini kita langsung bagi dengan 10 karena N-nya 10. Di sini berarti 1,2 detik, 1,6 detik, 1,85 detik. Di sini 2 detik, di sini 2,2. Lalu dari periode pula kita bisa peroleh frekuensi.
frekuensi itu sendiri merupakan balikan dari periode. Maksudnya ketika dituliskan sebagai rumus, frekuensi dilambangkan dengan F kecil. Itu sama dengan 1 dibanding T besar atau periode. Jadi semua angka yang kita peroleh ini, ya, saya dengan bantuan kalkulator kita akan buat angkanya menjadi 1/. Jadi yang pertama ini 1/1,2, itu sekitar 0,83 Hz. Yang kedua 1,6, 1 dibagi 1,6 itu adalah 0,625 Hz. Nah yang ketiga ini 1 dibagi 1,85, kita dapat 0,5441 Hz. Ini yang ini jelas. Jadi ini 1 dibagi 2 dapatnya 0,5 Hz. Terakhir yang paling panjang 120 cm, 1 dibagi 2,2 kita peroleh 0,45 pembulatan jadi 5 Hz. Ini masing-masing frekuensi yang kita hitungkan setelah dari percobaan yang tadi kita amati. Lalu kemudian untuk memperoleh percepatan gravitasi kita perlu urai terlebih dahulu rumus frekuensi. Jadi rumus frekuensi dapat kita tulis kembali sebagai 1 dibagi 2pi dikalikan dengan akar percepatan gravitasi dibagi panjang tali. Nah, jadi pertama kita akan kali silang dulu, jadinya 2πf sama dengan akar G dibagi L. Ini sebenarnya omega tapi saya biarkan saja karena kita akan kuadratkan kedua ruas. Jadi nantinya seperti kurung 2πf kuadrat sama dengan G dibagi L. Karena kita mau cari G nya maka kita tinggal pindahkan untuk L, maka nanti kita G sama dengan 2πf kuadrat dikali dengan L. Ini untuk rumus percepatan gravitasi. Jadi berdasarkan rumus ini kita bisa menghitung masing-masing percobaan punya percepatan gravitasi. Saya bantuan kalkulator. Untuk itu kita akan menggunakan pi sama dengan 3,14 ya. Lalu kita kalikan 2, lalu kita kalikan frekuensi, lalu angka hasil ini kita kuadratkan, lalu kita bisa kalikan dengan panjang tali. Oh iya, tali ini harus dalam satuan meter, sehingga nanti kita harus bagi dibagi 100. Kemudian yang pertama, untuk percepatan gravitasi yang pertama kita akan kalikan terlebih dahulu 2 dikali 3,14 pi nya dikali dengan frekuensi 0,83 ini. Jadi kita 5,2124 kita kalikan dengan angka sendiri, artinya kita kuadratkan. Jadi kita kalikan 5,2124 ini senilai ini. Kita kalikan dengan panjang tali 30 cm. Jadi kalau meter jadinya 0,3 meter. Kita kalikan 0,3. Nah, kita peroleh angkanya 8,1507 meter per sekon kuadrat. Kita tulis saja. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita akan hitung untuk percobaan yang lainnya. 2 dikali pi kali frekuensi, kalikan dengan angka yang sendiri, lalu kita kalikan dengan panjang tali 0,6 meter. Kita peroleh 9,243375 9,2437 pembulatan menjadi 34. Selanjutnya 2 dikali pi dikali lagi dengan frekuensi 0,541, berapa angkanya 3,39748. Kita kalikan dengan angka sendiri 3,39748. Senilai ini kita kalikan dengan panjang tali 80 cm atau 0,8 meter. Jadi kita kalikan 0,8 meter.
Nah, angkanya menjadi 9,234 pembulatan 43. Kemudian selanjutnya kita akan yang hitung untuk percobaan keempat untuk yang 1 meter. 2 dikali pi, kita kalikan 0,5 Hz. 2,14 kita kalikan dulu dengan angkanya sendiri, kita kalikan 2,14. Lalu kita akan kalikan dengan panjang tali, sama aja, jadi angkanya 9,8596 meter per sekon kuadrat. Terakhir untuk percobaan yang 120 cm, kita akan kalikan 2 dikali pi kalikan dengan frekuensi yang kita peroleh 0,455. Lalu kita kalikan dengan angkanya sendiri, 0,874. Lalu kita kalikan dengan panjang tali 120 cm atau 1,2 meter. 1,2. Nah, jadi kita peroleh juga ini 9,797. Pembulatan jadi 9,978. Jadi dari hasil perhitungan kita sebelumnya diikuti dengan hasil pengamatan kita sebelumnya, artinya apa? Dari hasil percepatan gravitasi yang kita hitung itu konsisten dengan teori yang kita selama ini ketahui gitu. Jadi selama ini kan kita menggunakan angka percepatan gravitasi untuk di bumi itu kan adalah mendekati angkanya 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan dari percobaan ini pula untuk yang 4 percobaan terakhir nggak terlalu jauh ya, hanya saja yang tadi yang percobaan pertama itu dikarenakan kita ada penyesuaian dalam detiknya, jadi angkanya mungkin agak jauh, tapi tidak masalah karena masih mendekati dari hasil yang kita harapkan itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian juga faktor lain mengapa angka ini beragam dikarenakan tadi sebelumnya kita melakukan pembulatan pertama pada waktu ayunannya, kedua pada frekuensinya, sehingga perhitungan bisa saja meleset daripada angka sebenarnya, tapi tidak jadi masalah karena ya setelah saya sebutkan sebelumnya, angka ini konsisten pada percobaan manapun apabila menggunakan instrumen yang lebih akurat. Lalu tibalah sudah kita ke tahap kesimpulan. Jadi berdasarkan percobaan yang kita lakukan sebelumnya, kemudian dari perhitungannya pula, kita bisa boleh ya pendekatan perhitungan kita untuk memperoleh percepatan gravitasi. Jadi diberikan dari talinya yang paling pendek, kemudian seiring makin berpanjang, kita akan menemukan angka percepatan gravitasi yang memang diharapkan akan mendekati dengan angka sebenarnya itu. Jadi berdasarkan teori percepatan gravitasi bumi itu mendekati 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini sesuai dan konsisten hasilnya, walaupun dengan catatan lain, terdapat faktor lain yang menyebabkan angka hasilnya perhitungan kita ini menyimpang dari yang kita harapkan dari teori. Pertama, tak lain itu karena pembulatan ya. Jadi tadi kita melakukan pembulatan pada waktu pengukuran, selain itu pada frekuensi. Frekuensi ini merujuk pada akurasi ya, sama waktu itu. Jadi semakin akurat perhitungannya atau kita mengambil desimalnya ya, semakin akurasi angka yang kita ambil, maka angka ini akan semakin menunjukkan menaksir pada akurasinya juga lah. Lalu tak lain pula karena pada percobaan pertama ini kita melakukan penyesuaian pada angka waktunya ya, dikarenakan telat menekan stopwatch, jadi diharuskan improvisasi. Lalu apabila kita perhatikan pula pada rumus yang telah disusun ulang dari rumus aslinya itu, F sama dengan 1 dibagi 2 pi dikalikan dengan akar G dibagi L.
Nah, di sini apabila diperhatikan, percepatan gravitasi itu akan berbanding lurus dengan panjang tali, namun dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat daripada waktu pengamatan kita nanti. Karena dikarenakan walaupun di sini berbanding lurus dengan frekuensi, tapi kan frekuensi kebalikan daripada periode, dan periode itu juga diperoleh daripada waktu kita dibagi dengan banyaknya ayunan gitu. Oh ya, satu lagi, ini semua percobaan diasumsikan pada objek yang masanya sama. Apabila kita mengacu pada masanya yang lebih berat, maka kita dapat ramal bahwasanya percepatannya yang dialami oleh objek tersebut, percepatan angular ya, akan lebih besar dikarenakan objek yang lebih berat akan menyebabkan dia lebih cepat terdorong gitu, ibarat lebih cepat mengayun, sehingga menghasilkan momennya yang lebih besar, kurang seperti itu. Namun karena kita menyamaratakan massa objek pemberatnya, maka di sini yang berpengaruh akan pada talinya, panjang tali. Jadi kita tahu kalau bahwasanya panjang tali kalau semakin panjang, maka waktu pengamatan kita juga didapatkan lebih panjang pula, lebih lama. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.